Buko pandan adalah jajanan penutup khas dari negara Filipina. Simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, kita akan merebus terlebih dahulu sagu mutiaranya. Masukkan 30 gram sagu mutiara, lalu beri pasta pandan secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, kemudian ini kita rebus selama 5 menit. Nah, ini dia sudah direbus selama 5 menit. Kemudian kita matikan api kompornya, lalu tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Dan ini setelah didiamkan selama 30 menit, hasilnya seperti ini. Ini masih belum matang karena masih terdapat bintik-bintik putih. Kemudian kita nyalakan api kompornya, lalu masak kembali selama 7 menit. Setelah dimasak selama 7 menit, hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita matikan api kompornya, lalu tutup kembali dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan, sagu mutiaranya sudah matang dengan sempurna ya, sudah tidak ada lagi bintik-bintik putihnya. Kemudian ini kita bilas dengan air bersih, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda, tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Lalu tambahkan setengah bungkus santan instan, tambahkan air sebanyak 400 ml, kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Tambahkan garam secukupnya, lalu ini kita masak sampai mendidih, sambil terus kita aduk-aduk ya. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya sambil terus kita aduk-aduk agar uap panasnya sedikit berkurang. Nah, setelah uap panasnya berkurang, boleh kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di sini saya menggunakan tin wall bulat seperti ini ya. Untuk wadahnya boleh bebas, boleh menggunakan wadah apa saja. Kemudian ini kita diamkan sampai benar-benar set. Berikutnya, siapkan panci, masukkan 1 bungkus Nutrijel plain, tambahkan 3 sendok makan munjung gula pasir, aduk-aduk sampai tercampur dengan merata, kemudian kita tambahkan 400 ml air putih, lalu tambahkan pasta pandan secukupnya, atau jika kalian ada daun pandan, boleh menggunakan daun pandan yang sudah di blender ya, atau endapan daun pandan. Kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu, lalu nyalakan api kompornya, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya sambil terus kita aduk-aduk agar uapnya sedikit berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, boleh kita tuang ke dalam wadah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian untuk buih-buihnya ini kita buang ya. Lalu ini kita diamkan sampai benar-benar set. Dan ini dia untuk bahan-bahannya sudah siap kita gunakan. Ada Nutrijel pandan, Nutrijel kelapa muda, dan ini saya tambahkan nata de coco, tapi ini opsional. Dan untuk sagu mutiaranya ini sudah saya bilas dan sudah saya pindahkan ke dalam mangkuk. Lalu ada susu evaporasi dan 3 bungkus susu kental manis. Untuk wadahnya saya menggunakan toples jar seperti ini. Untuk Nutrijel kelapanya ini sudah saya kerok dengan menggunakan kerokan kelapa, dan untuk Nutrijel pandannya sudah saya potong kotak-kotak. Siapkan wadah, lalu kita tuang 1 kaleng susu evaporasi. Tambahkan 3 bungkus susu kental manis putih. Sambil menonton videonya, untuk yang baru bergabung di channel ini atau untuk yang belum subscribe channel ini, boleh dong minta di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih.
Aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Setelah tercampur merata seperti ini, boleh kita masukkan semua bahan-bahannya. Bahan utama dari buko pandan ini adalah daging kelapa muda. Karena saya tidak ada daging kelapa muda, jadi saya menggunakan Nutrijel kelapa muda. Tapi tetap sama-sama enak rasanya. Setelah semua bahan masuk, kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Sebaiknya sebelum dinikmati, buko pandannya kita simpan terlebih dahulu di dalam lemari es selama beberapa jam. Atau boleh juga menambahkan es batu ya, agar lebih cepat dingin dan lebih segar pastinya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini sudah saya siapkan parutan keju untuk toppingnya. Tuang ke dalam wadah. Di sini saya menggunakan toples jar ukuran 250 ml seperti ini. Beri topping parutan keju di atasnya. Kemudian kita tutup lalu kita diamkan di dalam lemari es, atau boleh juga kita menggunakan wadah tin wall seperti ini, sesuai selera ya. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung aja mau aku cobain. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget. Kuahnya seger banget, gurih dan creamy banget. Sago manggo ini rasanya beneran enak banget dan wajib banget dicoba. Yuk simak videonya sampai selesai. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus Nutrijel leci atau boleh rasa lain. Tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Kemudian bahan keringnya kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur dengan merata. Lalu tambahkan 400 ml air. Nah, kemudian ini akan saya tambahkan pewarna makanan orange secukupnya. Aduk-aduk kembali. Kemudian kita masak pudingnya sampai mendidih dengan menggunakan api sedang saja. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya sambil terus kita aduk-aduk agar uap panasnya sedikit berkurang. Tuang jelly ke dalam wadah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jangan lupa fruity acid-nya dicampurkan ya teman-teman, ini tadi saya kelupaan. Aduk-aduk kembali lalu kita diamkan sampai benar-benar set. Lanjut, siapkan air mendidih, masukkan 60 gram sagu mutiara. Kemudian kita rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit direbus, hasilnya seperti ini. Kemudian kita matikan api kompornya, tutup kembali pancinya dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, hasilnya seperti ini. Ini belum matang sempurna ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 200 ml. Lalu kita rebus lagi selama 7 menit. Jangan lupa pancinya kita tutup. Nah, setelah direbus selama 7 menit, masih terdapat buliran-buliran putih di tengahnya ya, seperti ini. Kemudian kita matikan api kompornya, diamkan lagi selama 10 menit. Nah, ini dia setelah didiamkan kembali selama 10 menit. Ini sudah matang sempurna ya teman-teman. Kemudian bilas dengan air bersih lalu tiriskan. Siapkan mangkuk, masukkan 2 sendok makan biji selasi kering. Kemudian tambahkan air hangat secukupnya. Aduk-aduk lalu kita diamkan sampai biji selasinya mengembang.
Sagu mutiaranya sudah saya pindahkan ke dalam mangkuk. Lanjut, saya akan potong-potong jelinya. Ini jelinya sudah set. Potong kotak-kotak, untuk ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini sudah dipotong-potong jelinya, kita sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan jeli yang sudah dipotong-potong, sagu mutiara dan biji selasi yang sudah mengembang. Lalu tambahkan 2 bungkus atau 2 saset susu kental manis. Untuk mereknya boleh bebas ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Oh iya, di sini saya tidak menambahkan sama sekali gula pasir ya teman-teman. Tapi jika teman-teman suka manis, boleh menambahkan gula pasir sesuai selera teman-teman ya. Lalu tambahkan 200 ml air putih. Nah, setelah tercampur dengan merata seperti ini, kita sisihkan sebentar ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan 3 buah mangga ukuran sedang. Buang kulitnya dan potong-potong terlebih dahulu agar lebih mudah dihaluskan. Siapkan blender, masukkan buah mangga ke dalam blender. Lalu haluskan buah mangga. Nah, ini sudah dihaluskan, hasilnya seperti ini. Sisihkan sebentar. Siapkan wadah. Untuk wadahnya ini boleh bebas ya teman-teman, boleh menggunakan tin wall ataupun toples jar seperti ini. Tuang jus mangga ke dalam wadah. Nah, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, ini kuahnya sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Tadi sudah saya diamkan di dalam lemari es selama kurang lebih 1 jam. Lalu tuang kuah susu ke dalam wadah. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Sago manggo adalah makanan penutup musim panas yang menyegarkan sekali ya teman-teman. Terdapat sensasi perpaduan antara jus mangga, potongan jeli, sagu mutiara, dan tentunya kuah susu yang sangat creamy sekali. Setelah semuanya selesai, kita beri topping potongan buah mangga di atasnya agar terlihat lebih menarik. Nah, ini dia sago manggonya sudah siap dinikmati. Nah, jika kalian mau lebih dingin lagi, boleh menambahkan batu es ya teman-teman. Atau boleh disimpan terlebih dahulu di dalam lemari es selama kurang lebih 5 jam. Agar hasilnya lebih dingin dan lebih segar lagi pastinya ya. Antara jus mangga, jelly, dan kuah susu yang creamy. Apalagi kalau ditambah dengan es batu, ini makin segar banget, makin enak banget ya teman-teman. Oke deh, sekian dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!